Kamis siang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan memanggil 3 saksi untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus kematian seorang terapis yang masih berusia di bawah umur. 3 saksi yang diperiksa berasal dari perusahaan tempat korban bekerja dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu, tempat asal korban. Dari para saksi, polisi mendalami proses rekrutmen, mekanisme pekerjaan hingga standar operasional di tempat korban bekerja. Intinya akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar CCTV sudah kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan di lab forensik, tapi hasilnya belum ada. Dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya selingak-selinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat ataupun keluar, tidak mengarah. Sebelumnya korban RTA yang masih berusia 14 tahun ditemukan dalam kondisi telentang dengan kaos abu-abu dan celana panjang abu-abu di lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang awal Oktober lalu. Berdasarkan olah TKP, pemeriksaan kamera pengawas di lokasi serta keterangan para saksi, korban diduga melompat dari salah satu rumah pijat kebugaran laki-laki. Keluarga pada 3 Oktober lalu membuat laporan kepolisian terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga korban menyatakan banyak kejanggalan dalam perjanjian kerja yang ditawarkan kepada korban. Fahrul juga mengatakan RTA awalnya dijanjikan gaji sebesar 5 juta rupiah untuk pekerja di Bali. Namun setelah dipindahkan ke Jakarta, korban hanya menerima gaji 1 juta rupiah serta mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja berupa denda sebesar 50 juta rupiah jika memutus kontrak sebelum 1 tahun. Sepak wah katanya dijaga di sini mah nggak bakal macem-macem katanya gitu. Ya sebagai kakak kan ya udahlah, apa kan belajar istilahnya kan kita orang tua udah nggak ada kan. Ya saya minta tanggung jawabnya aja. Cuma sama yang itu mempertanyakan denda yang 50 juta itu. Maksudnya kan biar jangan sampai ada korban lagi gitu Pak. Cuma gara-gara nggak betah terus karena tekanan 50 juta itu kan repot lagi kan. Kasus ini mendapatkan sorotan berbagai pihak. Dikutip dari situs kemenp3a.go.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan kementerian yang dipimpinnya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan analisis hukum awal, terdapat indikasi korban diduga mengalami tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Selain itu, ada dugaan RTA turut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ajiat Moko, Jakarta.